Selamat datang kembali di modul 3 yaitu matriks sama vektor ya, matriks sama vektor. Dimana kalian akan diarahkan untuk membuat instruksi lagi yaitu modul 3 dengan nama kalian, folder modul 3 dengan nama kalian. Untuk kode program sendiri, kita akan diarahkan untuk membuat satu buah matriks array dengan ukuran 1 sampai dengan 5. Nah, itu untuk membuat matriks 1 sampai dengan 5. Lalu kita membuat lagi B sama dengan 1.2.2 10. Kenapa kalian diarahkan sesuatu yang berulang-ulang? Kenapa? Supaya kalian sudah terbiasa, kalian bisa terbiasa menggunakan matriks dan vektor. Berikutnya ada C sama dengan 1.2 0,5 terus 4. Nah, enter. Berikutnya ada D sama dengan, ini merupakan array yang menurun 0,5 minus 1 sampai dengan 1. Jadi A, B, C, D array yang dibuat menggunakan syarat awal sama syarat akhir dan nilai antaranya. Bisa juga E sama dengan 4.2 minus 0,5 titik 2 nilai akhirnya 2. Jadi kurang lebih cara membacanya, array vektor dengan nilai awal 1 sampai dengan nilai akhirnya 5 disimpan ke dalam variabel A. Array vektor dari 1 sampai dengan 10 dengan interval 2 yang disimpan ke dalam variabel B. Array 1 sampai dengan 4 dengan interval 0,5 yang disimpan ke dalam variabel C. Array 4 sampai dengan array 1, jadi dia menurun. Sebenarnya salah ya. Dari 4 sampai dengan 1 dengan interval minus 1. Terus array 4 sampai dengan 2 dengan interval minus 0,5. Berikutnya B sama dengan, oke, terus di situ ada B sama dengan 1.5. Mungkin berulang ya, tapi nggak apa-apa. Terus C sama dengan 5.2 minus 1.2. Nah, ini vektor menurun 5, 4, 3, 2, 1. Lalu D sama dengan 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4. Kotak, koma. Nah, kalau pembacaan yang di atas ini sama seperti yang di atas sekali tadi ya. Array dari 1 sampai dengan 5 disimpan ke dalam variabel B. Kalau yang di bawahnya, array dari 5 sampai dengan 2 dengan interval minus 1 disimpan pada variabel C. Berikutnya adalah array D. Dari array D dengan setiap elemen yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 elemen yang disimpan ke dalam variabel D, tetapi hasilnya tidak ditampilkan. Kenapa? Karena ada titik koma. Oke, lanjut lagi. Di situ ada E sama dengan diag D. Ini fungsi diag adalah fungsi untuk menampilkan diagonal. Jadi yang tadinya berbentuk array 1, 2, 3, 4, 5, 4 bersusun dalam bentuk vektor dalam kolom. Kalau kita pakai fungsi diag, dia akan membuat dia berada di diagonal. Diag ini fungsinya untuk membuat dia diagonal. Jadi nilai dari vektor D 1, 2, 3, 4 disimpan ke dalam variabel E yang merupakan adalah matriks diagonal. Berikutnya ada U dalam sama dengan ren dalam kurung 4,4. Maksudnya ini ren ini adalah nilai random. Nilai random dari 4 dengan ukuran matriks adalah 4 dikali dengan 4 baris 4 kolom. Dengan nilai di dalam 4 baris 4 kolom itu adalah random. Disimpan ke dalam variabel U. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi nilai yang 0,21 ini random. Kalau saya ulangi lagi pasti akan menghasilkan nilai yang berbeda. Nah, kalian bisa lihat nilainya berbeda antara atas sama bawah, padahal instruksinya sama. Itu karena
run ini adalah merupakan nilai random. Nah, kita bisa mengambil elemen. Misal saya mau mengambil elemen U dalam kurung 3,4. Jadi kalau kita tulis seperti ini, kita tulis barisnya berapa, kolomnya ke berapa, kita akan mengambil elemennya. Kalau saya enter 0,501, 0,501 berada di baris ketiga berada di sini, terus ada di kolom keempat. Kolom keempat berarti ada di sini, menurun ya, jadi pas di sini 0,5101 baris ketiga kolom keempat. Oke, lanjut lagi, kita bisa mengambil satu baris atau satu kolom. Misal U dalam kurung 1,2 koma titik 2 belas kurung. Kalau modelnya seperti ini, artinya saya akan mengambil baris ke satu dan ke semua kolom. Baris ke satu ke semua kolom. Jadi hasilnya seperti ini, baris ke satu semua kolom, artinya saya mengambil yang di bagian atas ini. Oke, saya mengambil yang bagian atas. Misal saya tulis U dalam kurung titik 2,3. Kalau saya enter, maka saya akan mengambil adalah semua yang ada di kolom, semua yang ada di baris pada kolom ketiga. Mengambil nilai dari semua yang ada di baris pada kolom ketiga. Koma ini, jadi kalian harus ingat baris, koma, kolom. Semua yang ada di baris dan di kolom ketiga. Semua yang ada di baris, oke, ini baris di kolom ketiga, berarti yang diambil adalah yang ini ke bawah. 136, oke, 129, 156, 148. Jadi semua barisnya ada, tetapi di kolom ketiga 1, 2, 3. Kolom ketiga itu yang ini. Berikutnya adalah inverse. Inverse U. Inverse U itu matrix inverse namanya. Matrix inverse atau kebalikan. Kebalikan dari matrix U. Maka menghasilkan seperti ini. Kalau kalian mau buktikan, kalian bisa mencari inverse dari sebuah matriks. Ada rumus sendiri, coba pelajari matematika dasar. Iya. Nah, berikutnya ada determinan. Determinan U. Determinan adalah nilai determinan dari sebuah matriks. Nah, kalian harus paham juga tentang elemen-elemen matriks. Elemen matriks di sini tertulis A sama dengan 1, spasi 2, spasi 3, titik koma 4, spasi 5, spasi 6, baris kotak. Di sini akan membuat sebuah matriks dengan ukuran 2 baris 3 kolom. 2 baris 3 kolom. Baris 1 adalah 1, 2, 3 dibatasi dengan titik koma. Lalu baris kedua adalah 4, 5, 6. Jadi jadinya seperti ini ya. Nah, kita akan mencoba mengambil elemen matriksnya. Cara mengambil elemen matriksnya kita bisa tulis seperti ini. A dalam kurung 1, A dalam kurung 2, A dalam kurung 3. Jadi maksudnya dia akan mengambil secara berurut. Urutannya yang mana? Urutannya adalah 1, 4, 2. Ketika kita enter, maka nilai 1, 4, 2 akan terambil. Jadi hitungannya dia dari atas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu cara melihat matriks dalam sebuah vektor. Untuk memanggil elemen 4, 5, 6-nya, kalian bisa tulis A dalam kurung 4, terus A dalam kurung 5, terus A dalam kurung 6. Nah, ketika kita enter jadi seperti ini. Nilainya 5, 3, 6. 5, 3, 6 dari mana? Dari sini 5, 3, 6. Ini kita sedang memanggil elemen dari sebuah matriks. Tapi yang diambil adalah elemen array-nya. Nah, tapi ini belum dalam bentuk matriks ya. Untuk membuat dia ke dalam bentuk matriks, kita harus buat variabelnya. B sama dengan, terus buat kotaknya. Supaya nilai-nilai 5, 3, 6 itu bisa masuk ke dalam sebuah matriks, kita buat kotak dia. A dalam kurung misalnya 1, dipisahkan dengan spasi atau koma. A dalam kurung 2, terus A dalam kurung 3. Nah, kalau tadi kita hanya mengambil angkanya saja tanpa menjadikan dia sebuah matriks,
Kalau dia modelnya seperti ini di dalam sebuah kotak, maka dia akan menjadi sebuah matriks. Tuh, matriks B nilainya 1, 4, 2. Nah, berikutnya kita akan coba membuat sebuah random acak di mana dia akan bernilai integer. Jadi kalau kalian perhatikan, A sama dengan int dalam kurung, oke, dalam kurung ren dalam kurung lagi ukuran 5,8 dikali dengan 100. Jadi keluar nilai random itu dia mulai dari angka 0 sampai dengan angka 1. 0 sampai dengan 1. Jadi nilainya itu 0,0, sekian. Nah, supaya dia bisa menjadi bilangan bulat, pertama-tama kita harus kalikan dia dengan 100. Oke, nilai ran dikali dengan 100. Setelah itu, setelah dikalikan dengan 100, lalu dia diintegerkan. Integerkan artinya kita membuat dia menjadi bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Coba kalian perhatikan perbedaan dia tanpa integer sama dengan ada integer ya. Misal A1 ran ini oke. Dia akan menghasilkan matriks seperti ini. Matriks bilangan real. Bilangan real maksudnya ada angka komanya. Nah, kalau mau mengubahnya menjadi bilangan bulat, kita tambahkan dalam kurung A sama dengan int dalam kurung A1. Jadi hasil dari matriks yang tadi yang disimpan di A1 diberi tanda int, maka akan menjadi bilangan bulat. Jadi kalau di kode programnya itu dia langsung aja ditulis A sama dengan integer dalam kurung ren. Kalau ini saya pisah supaya kelihatan dari bilangan random tadi yang hasilnya 0,0, sekian dikalikan dengan 100. Setelah dikalikan dengan 100 lalu diintegerkan supaya menjadi matriks bilangan bulat. Berikutnya ada fungsi B sama dengan dalam kurung A dalam kurung 2,3. Artinya saya akan mengambil nilai matriks di baris kedua, ini baris kedua, kolom ketiga. Kolom ketiga berada di 21. Berarti saya akan mengambil nilai matriks baris kedua kolom ketiga yang disimpan ke dalam variabel B. Nilainya adalah 21. Terus misal kita bisa mengambil submatriks. Submatriks maksudnya seperti ini. C sama dengan A dalam kurung 2.24, 3.25. Jadi saya akan mengambil mulai dari baris 2 sampai 4. 2 sampai 4 itu dari sini 63, 40, 91 dan 4. Oke, baris yang ini 1 2 3 4 dengan kolom ke 3 sampai 5. 3 ke 5 itu berarti dari kolom 77, 69 sama 13. Berarti yang diambil adalah 3 sampai 5. 77 baris ke 3 4 5. Maka kurang lebih jadinya matriksnya itu adalah mulai dari 21 ini 84 19 sampai dengan 68. Coba kita buktikan. Nah, dia akan mengambil potongan matriks. Potongan matriksnya yang mana? Potongan matriksnya yang ada di sini. Sesuai dengan ukurannya 2 sampai 4. 2 sampai 4 adalah baris kedua sampai baris keempat. Lalu kolom ke 3 sampai 5. Kolom ketiga itu dari sini 89 sampai dengan 19 itu kolom kelima. Berikutnya adalah kita akan mengambil ekstrak ganjil. Jadi kita bisa mengambil matriks dari 1 sampai 5 tetapi selisih 2. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. D sama dengan A dalam kurung 1.2.5. Artinya saya akan mengambil matriks dari 1 sampai dengan 5, baris ke 1 sampai dengan 5, tetapi interval 2. Lalu saya akan mengambil lagi baris 2 sampai dengan 8, tetapi interval 2. Jadi saya akan mengambil dari matriks A ini berupa matriks 1 sampai dengan 5 tetapi interval 2 dan 2 sampai 8 tetapi interval 2. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. 48 diambil dari mana? 1 sampai 2. 1 sampai 25 itu berarti sekitar sini ya. Baris ke 1, baris ke 2, terus baris ke 13, berarti ada 3.
48, baris ke-1, baris ke-3 sama baris ke-5. Baris ke-2 sama baris ke-4-nya nggak diambil karena dia melewati interval. Berikutnya kita ambil 2 sampai dengan 8. 2 ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka yang diambil adalah nilai 48, nilai 41 sama nilai 12. Oke, sudah benar. Terus selisihnya 2, berarti dia 69, 40, 87. Selisihnya 2 lagi, dia lompat lagi. 1, 2, 89, 34 sama 92. Terus yang terakhir, selisih 2, 49, 26, 52 sama 11. Oke, sama halnya kita bisa membuat dia dalam matriks yang menurun. Kita tinggal tulis D sama dengan A dalam kurung 5,2 minus 2,21. Jadi dia ini kebalikannya. Yang tadinya matriksnya seperti ini, dia akan berbalik. Koma 8,2 8,2 minus 2,2 balas kurung. Ini sama yang tadi, cuma ini malah kebalikannya. Jadi yang akan diambil adalah kebalikan dari yang tadi. Ada yang salah ya? 8. Oh, tidak salah karena dia dari belakang ya. Ini 11,52 11,52 49. 11,52 49. Berikutnya 92, 34 sama 89 dan seterusnya. Oke, berikutnya itu ada matriks E sama dengan A dalam kurung, terus ada kotaknya 1,4,5. Oke, ini tertentu ya, koma 2,7. Jadi maksudnya kalau dia modelnya seperti ini, maka dia akan membuat sebuah matriks dengan ukuran 3 dikali dengan 2, 3 baris 2 kolom. Kenapa bisa? Karena di dalam matriks A ini ada sebuah array apa yang itu? Array 1, array 4, array 5. Jadi yang dia cek itu array 1, array 1, baris ke-1, baris ke-4 sama baris ke-5. 26, 91 sama 4. Berikutnya diambil kolom kedua sama kolom ke-7. Nah, kalau kita cek dia akan menjadi 3 kali 2. Oke, 3 baris 2 kolom. Di mana ambil 48? 48 diperoleh dari yang ini, 48 yang ke-1, terus yang ke-4 itu 28. Jadi kalau kalian perhatikan di sini 28, terus yang paling terakhir adalah 12. Ini yang paling bawah. Jadi urutannya 1, 4, 5 dan pindah ke kolom ke-7, 94, 73 sama 26. 94, 73 dan 26. Nah, kurang lebih seperti itu cara menggunakan matriks. Jadi matriks yang akan dibentuk adalah 3 dikali 2 yang diambil dari matriks A lalu disimpan ke dalam variabel E. Mungkin sama dengan yang kemarin kita pelajari. Di sini kita bisa mengganti elemen-elemennya. Jadi saya akan buat lagi sebuah matriks. Kembali lagi matriksnya. Tadi matriks A. Matriks A berupa nilai random ya. Integer dalam kurung. Saya langsung aja di sini. Jadi saya nggak jabarkan lagi. Oke. Matriksnya sudah kembali. Berikutnya kita akan mengganti elemen. Jadi kita bisa mengganti elemen tertentu. A dalam kurung 2,3. Oke, A dalam kurung 2,3 sama dengan 0. 2,3 baris kedua, kolom ketiga. Berarti nilai 84 ini akan berubah menjadi angka 0. Oke, sudah berubah menjadi angka 0. Berikutnya kita akan mengganti beberapa matriks. Jadi A dalam kurung 2,24, 3,25. Ini maksudnya adalah baris kedua sampai keempat. Baris kedua berarti dari 62, 76, 4 sama 67 akan diubah dengan kolom ketiga sampai 5 ya. Kolom ketiga berarti mulai dari sini. Tadi kita ambil 2 sampai 4 berarti 62 ya. Kolom ketiga berarti dari 0 sampai dengan 5. 0, 52, 74 sama 82.
Jadi yang di bagian tengah ini akan diubah matriksnya. Baris ke 2 sampai 4, 1, 2, 3, ini ya, ke bawah. 1, 2, 3. Terus kita akan di kurang lebih yang ini, yang di sini ya, sampai 5, 3, 4, sorry, 3, 4, 5, oh ya, sampai di sini. Jadi 3 kotak ini 3 kali 3, 2 sampai 4, 3 sampai 5, yang ini akan dibuat menjadi zeros. Jadi kalau kalian ingat, dia akan dibuat menjadi zeros, sama dengan zeros dalam kurung 3,3. Jadi bagian tadi yang warna merah tadi itu ukuran 3 kali 3 akan dibuat menjadi zeros. Zeros maksudnya 0. Ketika kita enter, maka di bagian tengahnya itu berubah menjadi 0 nih. Kalau kalian perhatikan. Jadi ini mengubah langsung beberapa. Ini namanya kayak manipulasi matriks. Nah, kita bisa juga buat seperti ini. A sama dengan A dalam kurung 2.24, 3.25 balas kurung sama dengan ones dalam kurung. Nah, kita bisa juga buat seperti ini. Nah, ketika di enter, ones itu berarti menjadi 1. Maka elemen yang ada di situ akan berubah menjadi ones. Elemen dari 2 sampai 3, 3 sampai 5 bisa menjadi ones seperti ini. Atau bisa kita langsung zeros misalnya, zeros. Tadi berbeda sama yang di atas. Yang di atas kan kita tentukan 3,3 ukuran matriks zerosnya. Kalau ini tidak perlu, dia langsung menyesuaikan. Nah, matriks dari 2 sampai 4, baris 2 sampai 4 dan 3,5 akan diubah menjadi zeros. Jadi cara bacanya seperti itu. Matriks di A yang dari 2 sampai 4, baris ke-2 sampai 4 dan kolom ke-3 sampai 5 akan diubah menjadi zeros. Maka kalau kalian perhatikan hasilnya berubah menjadi zeros. Nah, kita bisa juga buat seperti ini. A dalam kurung 2.24, 3.25 balas kurung, terus sama dengan EY dalam kurung balas kurung. Maksudnya apa? Dia akan membuat sebuah matriks. EY itu adalah matriks identitas. Kalau kita enter, kurang lebih dia menjadi seperti ini. Submatrix incorrect defined. Jadi submatrixnya kita nggak tahu berapa ukurannya. Supaya dia bisa tidak error, kita masukkan 1,1. Nah, ketika kita masukkan 1,1, dia akan menyesuaikan 1,1. Atau kita masukkan misalnya 3 kali 3. Nah, dia akan menjadi matriks identitas 3 kali 3. Ini bagian tengahnya ya. Kalau kalian perhatikan. Kalau kita tulis 1,1, maka semua akan bernilai 1. Kenapa? Matriks identitas itu bagian diagonalnya aja yang berubah menjadi 1. Terus bagian kiri atasnya berubah menjadi 0. Supaya dia bentuknya 3 kali 3, jadi kita harus tulisnya 3 kali 3. Mungkin di panduan itu kurang ya. Gak apa-apa, jadi supaya dia berubah menjadi 3 kali 3, kita harus menuliskan A 3 kali 3. Nah, berikutnya adalah menggabungkan sebuah matriks. Jadi kita akan menggabungkan matriks di mana kodenya kurang lebih yang ini. A sama dengan 10. Kita bersihkan dulu ya. Nah, A sama dengan integer range 4,2 dikali 10. Maka akan menghasilkan matriks A. Berikutnya akan dibuat matriks B dengan ukuran 4 kali 1 dengan dikali 50. Nah, ini matriks B. Terus kita akan membuat matriks C. Matriks C sama dengan integer range 4 kali 1 kali 100. Jadi cara pembacanya saya ulangi lagi. Akan membuat sebuah matriks ukuran 4 kali 1, 4 baris 1 kolom, lalu hasilnya dikalikan dengan 100, setelah itu dibulatkan dengan fungsi integer. Nah, ketika itu setelah hasilnya itu diperoleh akan disimpan ke dalam variabel C.
hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kita akan coba membuat sebuah matriks di mana matriks D sama dengan matriks A. Jadi kita harus buat dia kotak ya. Buat A spasi B spasi C. Jadi dia akan nyisip matriks A dulu tertulis, setelah itu di sampingnya ada matriks B, kolom berikutnya ada matriks B, kolom terakhir ada C. Cara menggabungkan matriks. Jadi ketika kita enter, maka ada X ya, X-nya dihapus. Ketika kita enter, maka akan menghasilkan seperti ini. Ini adalah matriks A, yang kedua adalah matriks B, yang ketiga adalah matriks C. Operator matriks. Saya rasa operator matriks itu bisa kalian kerjakan ya. Operator matriks A. Jadi di sini diarahkan membuat matriks lagi dengan ukuran 2 dikali 3 ya. 2 dikali 3 dengan 2 dikali 4, lalu kita akan menjumlahkan A ditambah dengan A. Hasilnya adalah matriks A ditambahkan dengan matriks A. Menjadi 4, 6, 2, 12, 2, dan seterusnya. Karena hanya menjumlahkan dirinya sendiri. Terus, kita akan membuat matriks A dikurang A. Maka akan menghasilkan 0. Kenapa? Karena dia dikurangkan dengan dirinya sendiri. Kita akan mencoba membuat matriks B, di mana B adalah sama dengan kotak 1, 2, 3. Ini membuat matriks dalam bentuk kolom. Oke, 1, 2, 3. Terus matriks C. C 1, 2, 3. Membuat matriks dalam bentuk baris. 1, 2, 3 dalam bentuk baris. Jadi matriks 1, 2, 3 dengan ukuran 3 dikali 1 disimpan ke dalam variabel C. Berikutnya kita akan kalikan B dikali C. B dikali C. Maka matriks B dikalikan dengan matriks C akan menghasilkan matriks yang ukuran 1 kali 1 dengan nilai hanya 14. Kalau C dikali B, maka dia akan menghasilkan matriks 3 kali 3 yang tadinya hanya 3 kali 1 kali 3 dikalikan dengan 3 dikali 1 menghasilkan matriks 1 kali 1. Kalau misalnya matriks 3 dikali 1 dikalikan dengan 1 kali 3 akan menghasilkan matriks 3 kali 3. Oke, hasil 3 kali 3 nya tidak disimpan ke dalam variabel apapun. Berikutnya kita akan membuat matriks dengan ukuran 3 dikali 3 dengan variabel D. Jadi nilai matriks 3 kali 3 disimpan ke dalam variabel D. Lalu kita akan mencoba membuat matriks lagi E sama dengan 20 spasi 15 spasi minus 8. Ini kurang lebih hanya refreshing lagi kayak kemarin bagaimana cara menggunakan operator pada matriks. Berikutnya setelah mendapatkan E, maka kita akan menghitung nilai X sama dengan E dibagi D. Nah, kalau kita eksekusi ini sepertinya bagi biasa ya. Akan menghasilkan seperti ini. Kenapa bisa? Karena nilai E dibagikan dengan matriks yang ada di sini. Pembagian matriks biasa. Setelah dibagi dengan matriks ini, kok saya cara membagikannya itu kalau di dalam matematika 20 dibagi 1, 15 dibagi 2, terus minus 8 dibagi 4. Setelah itu hasilnya dijumlahkan, maka akan menjadi minus 8, sekian. Terus untuk baris kedua 20 dibagi 2, 15 dibagi 5, minus 8 dibagi 3. Setelah dibagikan dengan yang ini, lalu dijumlahkan akan menghasilkan 3,09. Yang terakhir 20 dibagi 3, 15 dibagi 4, minus 8 dibagi 1 akan menghasilkan 5,6 ketika kita jumlahkan. Itu pembagian matriks. Oke, di sini diarahkan lagi membuat sebuah matriks dengan ukuran sama seperti tadi, 3 kali 3. Oke, ini 3 kali 3. Lalu membuat lagi satu matriks dengan ukuran 3 baris 1 kolom seperti ini ya. Lalu kalian diarahkan untuk hitung lagi Y sama dengan F dibagi G. Ini
sebenarnya left division sama right division. Oke, dia akan menghasilkan model seperti ini. Kalau kalian perhatikan, ingat tadi dia modelnya seperti yang di atas ya. Kalau ini modelnya menurun. Tetapi perhitungannya sama. Kalau yang ini G-nya ini dibagi dengan F. G dibagi dengan F. Oke, berikutnya ada matriks A ukuran 2x2. Matriks A 2x2. Lalu di situ ada A titik kali dengan A. Kalau ini namanya perkalian antar array, antar array. Nah, dikalikan dengan dirinya sendiri. Berbeda kalau kalian tulis A dikali dengan A, hasilnya akan berbeda. Kan? A dikali A hasilnya 7, 10, 15, 22. Kalau A dikali dengan array, maksudnya itu nilai dalam dirinya dikali dengan nilai dalam dirinya. Matriks A dikali dengan matriks A, tetapi yang dikalikan adalah nilai elemennya. Kalau yang ini adalah yang kita kali adalah matriksnya. Berikutnya itu A titik garis miring A konjugat. Ini adalah matriks A dibagi dengan array matriks A, tetapi dikonjugatkan dulu. Hasilnya menjadi seperti ini. Ini bisa kalian buktikan dengan perhitungan matematika. Ini kita bisa gunakan juga A titik garis miring A konjugat. Nah, nanti hasilnya akan hampir sama, tetapi dia tertranspose. Yang terakhir A titik power A. Jadi ini adalah pangkat memangkatkan dirinya sendiri. Matriks A dipangkatkan dengan matriks dirinya sendiri. Berikutnya adalah contoh kasus. Contoh kasus kalian bisa ketik dan pelajari sendiri gimana cara menggunakan perkalian matriks. Jadi itu ada contoh kasus 1, contoh kasus 2 ya. Itu bisa kalian kerjakan. Oke, silakan diikuti panduan ini. Mungkin kata-kata yang Bapak jelaskan di sini merupakan bisa menjadi pembahasan kalian. Oke, cukup sekian pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.